Lihatnya kalau kita pengeluaran kita sekarang udah 7 juta, gede banget gitu Ya kan. pokoknya tuh rata-rata itu ya per bulan tuh pengeluaran kita tuh bisa nyampe 10 10 juta bisa bahkan 10 lebih. juta, Dan pasti kaget nih. Hah, 10 pengeluaran di juta, Jepang sebulan 10 10 juta juta. lebih. Pasti pada Ta- kaget kayak Tapi gitu. kan gajinya gede juga, dua Nah, puluh juta, 30 juta. halo Halo semua, semua. kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Hmm, Oke guys, di video kali ini kita mau belanja, tapi kita mau sambil ngobrol-ngobrol ya di mobil. Kita mau apa ya membahas keresahan kita lah ya, yang dimana keresahan orang-orang kita. itu menganggap ya kalau kerja di Jepang itu pasti banyak duit. Jadi kita mau ngebahas keresahan-keresahan kayak gitu guys, menjawab gitu ya. Mungkin nanti spill pengeluaran kita di Jepang itu gimana. Tapi ini disclaimer ya, mungkin pengeluaran setiap orang beda-beda. Kayak di kondisi kita ini kan kita berkeluarga nih, ada anak, ada istri, terus kita Ada kondisinya tinggal di mobil. gunung, terus kita ada mobil, dan semua itu bisa mempengaruhi pengeluaran kita guys. Nah nanti di sini kita mau spill pengeluaran kita berapa dan apa aja yang kira-kira bayaran yang wajib gitu ya. Gitu guys. Oke, jadi kita sambil jalan ya. Let's go. Let's go. Silahi. Oke guys, Let's roll. kalian pasti mikir ya, kalau kerja di Jepang itu pasti kaya, duitnya banyak. Belum tentu guys, nggak semuanya kayak gitu. Ya mungkin setiap orang itu pendapatan dan pengeluarannya itu beda-beda. Beda-beda tergantung Hmm. kebutuhan. Dan untuk di kondisi kita, ini tuh pengeluaran kita termasuknya yang lumayan gede lah ya, karena ya kita juga berkeluarga, terus ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Soalnya beda lah ya kalau udah berkeluarga ya, apalagi ada anak gitu kan. Tapi kalau di ini dengan kebutuhan apa sama orang Jepang itu standar sih. Tapi kalau Hmm. di ini ke Indonesia mungkin gede ya segitu. Cuma ya karena biaya hidup sini juga mahal. Segitu standar. Ya. Mungkin nanti kalian bisa lihat lah apa belanja di Jepang tuh kayak gimana di video yang ini ya. Itu kita belanja di Jepang ya mungkin ya apa produk Indonesia tapi yang ada di Jepang Hmm. itu semahal itu guys. Itulah mengakibatkan kenapa pengeluaran kita itu bisa gede guys, bisa wow banget lah ya kayak gitu. Secara umum pengeluaran kita per bulan tuh sekitar berapa Mas? Bisa kita cek di ini ya. Jadi kita tuh kalau belanja kan pakai kartu kredit ya supaya ada catatan-catatannya gitulah. Nih, ini bulan ini. Supaya ada Bulan catatan-catatannya gitu. bulan ini kita kan ini sekarang tanggal 20 ya. Tanggal 20 bulan Juni. Berarti masih sisa 10 hari lagi ya. Ini yang udah kepake itu 72.000 atau 72.000 yen. sekitar ya 72.000 yen atau sekitar kalau dirupiahin 7.200-an 200 ribuan itu. Ada Oh, gede 1.000. banget ya. Itu Kalau masih Indonesia mah. tanggal 20 ya. Tanggal Hmm. 20. Ini kita mau belanja lagi karena habis stok di rumah. Belum Hmm. tambah itu ya. Itu pengeluaran sampai tanggal 20 di luar bayar Listrik, listrik, bayar gas, gas, terus bayar wifi, apa tuh? Tempat tinggal, apartemen, tempat hmm, tinggal ya. Itu hanya pengeluaran kayak belanja, belanja, terus terus kebutuhan yang lain anak, ya. terus bensin, Bensin, terus ya sedikit jajan-jajan. Ketambah awal bulan kemarin kita sempat ini ya, apa kayak main Yokohama. keluar kan, main keluar Hmm. ya mungkin ada itu juga jadi lumayan gede lah bulan ini ya. Itu Hmm. guys. Jadi kayak pengeluaran listrik aja ya. Listrik itu Bulan berapa mah bulan kemarin ini? kemarin 7.000, 7.000 7.000 yen yen, atau 700 700.000. ribuan. Itu listrik doang Listrik guys. doang. Itu bisa mahal karena musim panas. Panas pakai Kita pakai AC, pendingin gitu kan. pakai kipas angin. Nah, nanti kalau misalkan musim dingin, gasnya yang mahal. Sekarang kan musim panas, gas kita Hmm. kemarin itu cuma 3.000 yen atau 300.000. Hmm? Nah, iya 3.000 kemarin itu. Masa tiga gas ribu tiga ya. Iya, ribu gasnya 3.000. Terus kalau musim dingin itu tuh tahun kemarin, bukan tahun kemarin, musim dingin kemarin itu, awal awal tahun kemarin itu kita cimang cimang 6.000, berapa? 6.000, 16.000 yen ya? 16.000 yen jadi 16.000 satu yen, juta enam satu juta ratusan enam ratus. List itu gas gas doang, doang. guys. Gas doang Listrik semarin itu. kalau pakai
kan kalau pemanas juga kan pakai apa ekong ya, air conditioner itu yang Bisa pakai AC, pemanas itu tapi itu ya, pemanas penghangat. itu juga bisa nambah. Bisa nambah. Jadi kalau misalkan bulan 12, pokoknya musim dingin lah ya. Musim 11, dingin 12, 1, ya, 2 itu pengeluaran kita itu membengkak guys. Itu dari gas karena kita listrik pakai air panas ya, ya, mandi terus nyuci-nyuci kayak gitu. Ya, bukan nyuci baju ya, kayak cuci piring atau apa itu piring pakai air hangat, pakai air hangat tuh, pakai gas. Itu gas. lebih mahal. Terus Terus juga gas juga kan untuk masak pakai gas juga. itu terus kalau listriknya kan kita pakai pemanas itu ya, pakai pemanas. Jadi Hmm, pengeluaran itu bisa berkali-kali lipat guys. Pengeluaran berlipat-lipat untuk kalau listrik tidak. dan gas doang itu bisa Ya, sampai 3 juta. 3 juta pernah. Mm-mm. Itu listrik dan Sebulan gas 3 doang juta. ya. Terus potongan Gas. apartemen, kalau apartemen itu ini kita termasuk yang paling murah murah Murah, murah banget. murah. Soalnya kita pakai Oke banget. dari Kaisa, dari perusahaan itu loh. Jadi apa, kalau di Indonesia itu apa namanya, mes apa ya, Kayak ya mes dari apa ya? dari Kosan dia dari perusahaan lah. perusahaannya Cuman kita dapatnya kan ini yang yang keluarga, untuk ruangan keluarga jadi keluarga. Jadi ada biasa dua 2 kamar kamar sama dapur, eh, dapurnya lebar dapurnya luas. lebar kayak gitu. Jadi ya lumayan. Itu kalau ruangan kayak gitu ya, rumah apartemen kayak gitu, kalau di tempat-tempat yang kota gitu itu bisa sampai 7-8 jutaan nih, 5 juta ke atas. Tapi karena kita ini punya perusahaan, jadi kita cuma bayar 1 juta. 1 juta. Alhamdulillahnya itu murah Alhamdulillah. banget. Dan air juga alhamdulillahnya ditanggung. Karena kita kan tinggalnya di gunung kan, jadi air melimpah lah ya gitu. Nah Hmm, jadi kita digratisin atau dibayarin sama perusahaan juga. usaha. Karena kalau air nggak terlalu mahal banget sih sebenarnya. Hmm, Itu cuman ya alhamdulillah lumayan dapat potongan juga kayak gitu. entah keringanan. Terus pengeluaran dari wifi dan Wifi. kartu HP. HP ya, HP. kuota gitu. Itu per bulan itu wifi Wifi itu sama itu 5.000 ya, 4 empat ribuan ribu yen, berapa 4.000 yen. wifi. Itu wifi-nya 4.000 yen itu berarti 400.000. HP Terus kuotanya untuk nelpon, untuk SMS, untuk kuota 7 giga itu 7 giga ya, 7 giga. itu 7.000 yen atau 700.000. Jadi kalau disatuin 1.100.000 rupiah. Itu kalau kamu nggak nelpon. Tapi Ya. kalau dipakai telepon, ada lagi tambahan biayanya. Hmm. Jadi udah berapa tuh untuk gas, listrik, sama wifi, sama ini, sama Apartemen. kuota apartemen. Ya kalau listrik sama gas taruhlah beda-beda ya setiap bulan, Ya, karena kan beda-beda tergantung musim juga ya. kebutuhannya Ya beda. pokoknya tuh pengeluaran tuh ya udah gede lah kayak gitu. Terus ketambah kalau misalkan gaji ya, gaji itu potongannya juga banyak juga guys. Itu dari gajiku aja potongannya itu per bulan tuh bisa sampai 6 juta. Itu untuk uang Pajak, pajak, pajak kota, pajak pensiun, daerah, terus pajak banyak pajak kayak itu, ada asuransi, asuransi terus kesehatan, uang pensiun kayak pensiun. gitu. Nah, itu potongan tuh bisa sampai 6 juta lebih sekali 7 juta per bulan. dibuatkan 7 Nah, juta. taruhlah 7 juta lah. Itu per bulan, guys. Ya taruhlah kalau uang pensiun nanti itu sebenarnya bisa dicairin kalau kita mau pulang ke Indonesia. Tapi ya itu nggak bisa 100% juga Cuma kayak berapa gitu. persen dari yang kita bayar. Mm-mm. Nggak cair Ya, sih. seenggaknya ya lumayan lah, ada hitung-hitung nabung lah gitu ya kalau nanti pulang ke Indonesia. Tapi batasnya 10 tahun. Ya, Kalau lebih dari 10 tahun nggak bisa cairin. Katanya bisanya tunggu 65 tahun. Tapi nggak tahu lagi tuh ikut prosesnya gimana prosedurnya. ya pokoknya ya bisa dicairin, cuman ada prosedur-prosedur dan Iya, syarat-syaratnya lah syaratnya kayak kata gitu. tuh. Hmm. Nah, jadi buat kalian nih yang nganggap kerja di Jepang gitu ya, itu duitnya pasti banyak. Belum tentu guys. Karena ya pengeluaran dan biaya hidup di Jepang tuh ya gede juga kayak gitu. Ya sebenarnya tergantung gaji juga ya. Kalau gajinya gede, potongan gede ya masih bisa nabung Bisa saving. gitu. Masih bisa Saving. nabung ke Indonesia. Kan ya alhamdulillah juga kan sekarang mama juga kan udah kerja juga kan, ikut kerja. Jadi nabung ya lumayan lah, itu udah bisa nabung. Ya dibilang banyak ya apa ya, nggak banyak banget, cuman ya cukup lah bisa nabung kayak gitu. Kan di sini aku mau menekankan tuh stop lah kalian tuh yang menganggap apa ya, atau berekspektasi gitu ya, kerja di Jepang itu pasti banyak duit gitu ya. Ya ini bukan mau nakut-nakutin kalian supaya nggak ke Jepang ya, supaya kalian nggak berekspektasi tinggi aja guys tuh. Sebenarnya kalau pendapatan itu ya tergantung kerjaan kalian apa dan pendapatan kalian gimana tuh. Nah cuman ya semakin besar pendapatan kalian ya semakin besar juga potongannya kayak gitu.
buat apa beli mobil di Jepang kayak gitu, toh ya kan nggak lama di Jepang kan, nggak selamanya di Jepang, buat apa nambah-nambah pengeluaran kayak gitu kan. Nah sebenarnya tuh ya, kalau misalkan mobil ini, apalagi kalau kita udah punya anak, udah berkeluarga, apalagi kayak di kondisi kita ini tinggalnya kan di pegunungan ya. Pegunungan. Jadi mobil itu udah menjadi kebutuhan guys. Kalau kita nggak ada mobil ya kita bakalan susah mau Susah kemana-mana. kemana-mana gitu. Karena Nah, kemana-mana pun juga jauh dari iya, tempat tinggal caranya di kita. pegunungan kan. Ya kayak sekarang ini kita kan mau belanja kan, kita ini harus turun dulu ke bawah tuh. Turun dulu ke bawah tuh pakai mobil aja itu sekitar 20 menitan. Mm-mm. Benar kata kalian, kalau misalkan punya mobil ya nambah pengeluaran. Dan pengeluaran kalau misalkan kita punya mobil di Jepang tuh ya lumayan kerasa ya guys ya. Untuk bensin aja itu tuh karena kita jauh ya, terus di pegunungan kan jalannya nanjak, Nanjak. jadi lebih memakan bensin gitu kan kalau mobilnya. Nah itu tuh kita tuh seminggu tuh bisa jadi 500.000 Tapi isi kalau full, tapi sekali full kalau ya. keluar Itu kalau sering keluar, tapi kan setiap minggu tuh libur kan. Nah itu kita pasti keluar belanja, belanja, belanja. terus ngajak main Yuki jalan-jalan gitu kan. Itu tuh seminggu tuh bisa nyampe 500.000. Ya kalau Taruh aja, irit-iritnya taruh aja pukul rata sebulan tuh 1 juta. sejuta lebih, bisa 1.500.000-an. Ya, taruhlah sejuta lah ya, 1 juta. dibulatnya sejuta lah. Itu tergantung kalau kita sering keluar atau enggaknya. Itu buat bensin doang. Belum per bulan tuh kita daftarin asuransi kan. Asuransinya itu 500 ribu. 500.000, 5.800, 600.000 malah. 600. 600.000 rupiah. Itu asuransinya doang. Belum kalau misalkan ada servis-servis yang lain, ganti oli, ganti aki, dan lain-lain. Terus nyuci mobil. Di sini nyuci mobil juga bayar guys. Mm-mm. Soalnya Sekali kan nyuci. airnya bayar di sini. Kalian Terus kira-kira kok berapa? Di dua ratus kemarin itu dua kita puluh ribu 220.000 dua rupiah ratus dua puluh ribu nyuci mobil kemarin ya Itu sebenarnya. nggak termasuk dengan ngelap-ngelap segala macam Ya ya. kalau ngelap-ngelap ya Itu ini sendiri gratis lah self ya. service. Tuh. Terus itu pengeluaran yang biasa-biasanya ya, yang perintilan-perintilannya. Belum pengeluaran ya pajak per tahun. Pajak per tahun tuh mobil kita kan mobil termasuk cc-nya yang rada tinggi ya, 1.200. Itu tuh per tahunnya tuh bayar tiga tiga puluh enam ribu ya, tiga tiga puluh puluh enam enam ribu ribu yen atau 3.600.000 3.600.000 itu yang itu tiap tahun. tiap tahun. Terus di Jepang itu ada namanya sakeng. Sakeng itu kayak cek kondisi mobil kayak itu tuh 2 tahun 2 tahun sekali sekali. guys. Itu tergantung mobilnya. Kalau mobilnya mobil yang cc gede, terus mobilnya udah tua, terus jarak ini apa Tempuhnya udah tempuhnya udah banyak jauh, jauh. udah jauh gitu, itu semakin mahal. Itu rata-rata tuh bisa nyampe 7 juta ke atas, bisa sampai 10 juta ke atas kayak Itu gitu kalau nggak tergantung ada kendala kondisi mobil itu. Kalau nggak ada kendala, kendala kalau misalkan ada yang perlu diganti, ada yang ini itu tambah nambah lagi. lagi. Nah terus di Jepang juga kan 4 musim tuh, ada musim dingin sama musim, ya taruhlah musim dingin sama musim yang nggak ada salju ya. Ya, Kalau yang ada salju itu mobil kita tuh wajib ganti ban, ban ban untuk khusus ban untuk salju. hmm, Nah itu ya karena pengeluaran lagi, kalau kita nggak ada bannya ya kita harus beli, itu ya kan lumayan mahal juga ya kayak gitu. tambah kan tinggal di pegunungan toh tempat kita kan saja lumayan Saljunya lumayan tebel, jadi tebel. wajib ganti ban Hmm, ban musim dingin. Karena kalau nggak ganti juga itu bakal licin, ya bahaya bakal bahaya ntar banget. kalau kita keluar-keluar. Karena kan rute kita tanjakan, terus kan turunan. Hmm, Kalau ini turunan, nanjak itu. Jadi kalau nggak ganti ban, itu bahaya bahaya banget. banget. Karena kan salju licin, apalagi yang saljunya udah lama, udah jadi es, Hmm. licin. Bahaya. Sebenarnya untuk tips-tips kayak bisa hidup hidup di Jepang tuh banyak ya, kayak misalkan di Jepang itu banyak banget apa toko-toko second lah, itu thrifting thrifting kayak gitu. Terus ada kayak aplikasi. Nah nanti mungkin aku mau bikin juga video apa ya, uh, uh, review lah ya, review aplikasi beli barang-barang second atau barang-barang bekas ya gitu ya. Itu bisa harga 0 yen guys, 0 rupiah Rupiah. gitu. Nah ini kayak mobil ini aku beli cuman harga 15 juta doang guys. Bayangin mobil ya masih bagus banget lah ini ya, tapi 15 juta. Nah nanti aku mau review di aplikasinya itu apa, supaya kalian yang mau ke Jepang eh, bisa jadi informasi lah ya. Nanti kalau kalian mau Sasaki. beli-beli, masa ya? Tadi Sasaki itu. Kalau kalian mau beli-beli barang kayak kulkas, mesin cuci atau apapun itu kadang tuh ada yang sampai 0 yen atau cuma dikasihin aja gitu. Biasanya itu orang-orang yang pindahan kayak gitu. Jadi mereka
daripada buang sampahnya di sini bayar, ya mending dikasihin aja gitu. Nanti aku review itu lebih detailnya ya. Tuh. Terus kayak misalkan belanja-belanja yang lain tuh ada juga tempat-tempat yang murah kayak gitu. Kayak toko-toko pinggir jalan lah, bukan pinggir jalan apa ya? Kayak nenek-nenek itu loh. Kayak gitu apa? Frestaka itu kan kayak gitu. Tapi Iya, ya kualitasnya nggak kualitas yang tinggi, cuman ya kayak UMKM lah kalau di Indonesia UMKM kecil-kecil kayak gitu. gitu. Nah, itu lumayan lah kalau buat belanja bisa murah di situ biasa. Hmm. Kita juga biasanya belanja ke situ. Jadi sayur-sayuran murah kayak gitu. Cuman ya tetap aja semurah-murahnya di sini ya tetap dibanding Indonesia mahal juga guys gitu. Apalagi kalau dibiasakan di Indonesia kan pengeluaran kali kalau sebulan berapa. Hmm. Kalau dilihatnya kalau kita pengeluaran kita sekarang udah 7 juta. Gede banget gitu Ya kan. pokoknya tuh rata-rata itu ya per bulan tuh pengeluaran kita tuh bisa nyampe 10 10 10 juta bisa bahkan 10 lebih. juta. Kalian pasti kaget nih. Hah, 10 pengeluaran di juta. Jepang sebulan 10 juta lebih. Pasti pada kaget kayak Tapi gitu. kan gajinya gede juga, dua Nah, puluh juta, 30 juta. belum tentu Sabar kalau dulu. Sabar gaji gede dulu. itu tergantung inilah kerjaan. Kerjaan. Ya dibanding di Indonesia bukan ngejelekin Indonesia ya. Cuman dibanding di Indonesia ya nyari kerja susah, terus kadang juga gajinya kecil. Ya mending lah di sini daripada di Indonesia lah gitu. Cuman ya risikonya itu jauh dari keluarga guys. Semua ada plus minusnya. Plus minusnya. Nah gitu aja kali ya. Nah jadi mungkin sampai sini guys videonya, menjawab keresahan-keresahanku, keresahan kita lah ya. Keresahan. Itu menjawab kayak ekspektasi orang-orang yang ada di Indonesia itu menganggap kalau kerja di Jepang, tinggal di Jepang itu gajinya pasti gede gitu ya. Pasti banyak duit, pasti kaya gitu. Itu belum tentu guys. Nah, soalnya ya itu tadi banyak banget pengeluaran-pengeluaran yang gede lah kayak gitu. Mungkin sampai sini dulu ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi keresahan-keresahan kita selama berkeluarga di Jepang ya. Jadi tonton terus video kita selanjutnya. Selanjutnya. Tonton terus video-video kita selanjutnya supaya kalian tahu ya keresahan-keresahan berkeluarga di Jepang tuh apa aja sih kayak gitu. Jadi terima kasih yang udah nonton ya, terima kasih yang sudah mau mendengarkan ocehan-ocehan kita ya. Walaupun kadang ocehannya nggak terlalu penting. Nggak penting Nggak ya. penting. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen kalau kalian ada yang mau ditanyain guys. Kalau yang nggak setuju juga nggak apa di komen deh. Karena mungkin kan punya orang kan punya pendapat masing-masing kan. Bagi kita kayak gini, bagi orang kan anggapnya kayak gini ya. Semua ada perspektifnya ya, silahkan berkomentar. Atau mungkin kalau kalian ada saran gitu ya. Ya, saran. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.